Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah. Kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita aturkan kepada guru-guru kita, baik yang sudah ketemu dan belum ketemu. Semoga kita dihubungkan, kita ada dalam ikatan guru dan murid yang bisa saling mensyafaati kelak di hari kiamat. Salah hadiniyah wa ala salihah. Al-Fatihah. Terakhir mu'allif hadal kitab Ibanatul Ahkam wa ala syarhi Bulughul Maram Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani Al-Ma'ruf bi Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Alawi Abbas al-Maliki wa Hasan Sulaiman al-Nuri al-Hadiniyah wa al-Qudus Salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, lupa. Fatihah yang terakhir kita aturkan kepada teman kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah tempatkan di tempat yang sangat indah di surganya Allah. Allah lapangkan kuburannya, Allah temukan dengan kekasihnya, Allah temukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir warhamha wa'afiha wa'anha wa aqrib nuzula wa simat qalaha. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe mana? Ada yang ingat? Oh, banyak yang baru ini ya. Yang lama nyampe mana? Kalau nggak salah di ini ya, di bentar. Kalau nggak salah itu di hadis 41. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Betul. Kan sebelumnya kan hadis kan Nabi Hurairah, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Itu kan sudah ya? Yang sudah bertahun-tahun di sini, sudah kan ya? Sudah. Sudah kayaknya. Iya, sudah. Saya ingat sudah. Betul ya? Apa? Iya, halaman ini loh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi. Kalau di sini nomor 41. Kalau bab wudunya 1 2 3 4 5 6 7 8, nomor 9 kayaknya dari bab wudu. Betul ya? Ketemu An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli.
Ketemu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Diceritakan An Aisyah dari istri dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujibu tayammunu, mengindahkan, membuat dia suka. At-tayammunu ini menjadi faedah dari yujibu. At-tayammunu itu mengambil dari sebelah kanan, memulai dari yang kanan. Fi tana'ulihi, di dalam ketika beliau pakai sandal, wa tarajjulihi, dan ketika beliau melangkah, wa tahurihi, dan ketika beliau bersuci, bukan tarajjul, bukan melangkah. Bentar ya. Wa tahurihi, dan ketika Rasulullah bersuci, wa fi sya'nihi, dan di dalam setiap keadaan Rasulullah, kullihi, semuanya, hadis muttafaq alaih. Sebentar. Tarajjul itu ya, tarajjulihi mishtu syi'rihi a'amu min ayyakuna ra'su awil lid. Jadi di sini, oh ya, yang baru masuk ya, ini hadis Bulughul Maram itu kita bahas bukan cuma hadisnya saja, namun kita bahas dari segi usul fiqhnya, kita bahas dari segi mustalah hadisnya. Jadi kita akan melebar menjelaskan secara tuntas seperti apa hadis yang ada di sini. Karena ketika kalian belajar Bulughul Maram, itu berarti kalian sudah harus minimal paham Fathul Qorib, minimal. Atau kalian minimal paham dasar-dasar fikih. Karena kenapa? Karena Bulughul Maram itu kan isinya hadis. Ketika isinya hadis, maka itu adalah, ketika kita belajar hadis, maka kita akan belajar bagaimana cara mengistimbat hukum, bagaimana cara kita mengambil intisari dari sebuah hadis. Kalau kita belajar fikih, yaitu kitab fikih seperti Fathul Qorib dan kitab-kitab yang lain, maka itu kita langsung ambil saja, tidak usah dipikir lagi. Tapi kalau kita belajar Bulughul Maram, otomatis kita akan membedah, kita akan melakukan penalaran, kita akan melakukan penganalisaan bagaimana hadis ini diamalkan. Karena tidak mungkin kita mengamalkan cuma satu hadis saja. Karena seperti hanya Al-Quran, alladzi yufassiru ba'duhum ba'dha, seperti hanya Al-Quran, yang bagaimana Al-Quran itu menafsirkan dari satu ke satu yang lain. Hadis juga sama. Hadis itu, antara hadis satu dengan hadis yang lain itu ada hubungannya. Dan kalian tidak bisa mengamalkan fikih itu hanya dari satu hadis. Paham ya? Ini tarajul saya pending dulu. Insya Allah minggu depan saya kasih maknanya. Harus lihat syarah soalnya. Jadi intinya di sini, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah yujibu tayammun, bahwasanya Rasulullah SAW itu suka memulai sesuatu dari yang kanan. Fitana'ul, ketika beliau pakai sandal, dan ketika beliau itu bersuci, dan ketika beliau melakukan apapun, Rasulullah itu selalu memulai dari yang kanan. Coba, ketika kalian mendengar hadis ini, maka apa yang kalian tangkap? Kita bicara fikih ya. Kalau yang baru mungkin kita akan ikut, kalau yang lama mungkin sudah tahu caranya. Kalau kita berbicara fikih, berarti ada 5 hukum yang tersedia. Wajib, sunnah,
haram, makruh dan mubah. Sekarang ketika kita melihat satu hadis ini, coba kita pahami mentah saja. Di hadis ini terkandung hukum apa? Sunnah gimana? Wajib seperti apa? Haram bagaimana? Coba di hadis ini. Terserah wis kalian berpikir. Intinya di dalam hadis ini apa isinya? Hukum apa yang ada di dalam hadis ini? Rasulullah suka memulai sesuatu. Rasulullah suka ketika melakukan sesuatu dimulai dari yang kanan, baik pakai sandal dan bersuci dan semua hal Rasulullah suka. Gimana? Berarti disunahkan? Iya gitu. Disunahkan memulai dari yang kanan. Bagaimana kok bisa kalian menemukan kata sunnah? Karena seperti ini. Dulu pernah saya jelaskan, ini saya jelaskan lagi, bahwa cara mengambil hukum wajib itu ketika ada amar. Paham? Contoh. Apa yang amar? Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum misalkan. Faktulu uktulu fil amar kan? Ya kan? Berarti uktulu itu isinya adalah wajib. Wajib apa? Uktulu wajib membunuh al musyrikin, orang-orang musyrik. Ini mentahnya ya, mentahnya. Kemudian kapan sunnah? Ketika Rasulullah SAW melakukan hal itu dan pernah meninggalkannya. Paham? Jadi misalkan Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih, ya kan? Ada cerita bahwasanya awal-awal itu di belakang insya Allah ada hadisnya, insya Allah ada di belakang itu, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah sholat tarawih. Setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyatal isya, Rasulullah sholat lagi. Namun hanya beberapa salam, kemudian Rasulullah tidak melanjutkan. Kemudian besoknya lagi ketika para sahabat melihat Rasulullah melakukan itu, para sahabat itu berkumpul. Karena Rasulullah pernah melakukan sholat ini. Maka Rasulullah berkumpul di masjid. Maka para sahabat itu berkumpul di masjid, nunggu Rasulullah keluar, kok gak keluar-keluar. Akhirnya karena sahabat itu semangat dalam beribadah, ya, maka didatangi Rasulullah. Ketika Rasulullah didatangi, kemudian akhirnya Rasulullah keluar. Rasulullah bersabda, saya takut ini akhafu an asyqa ala ummati. Al-hadis wakamakol. Rasulullah mengatakan bahwasanya saya takut kalau saya sholat terus, kalau saya melakukan ini setiap malam, maka saya takut ini akan memberatkan sholat tarawih. Ini ulama mengambil dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah melakukan sesuatu, namun ada kalanya Rasulullah pernah tidak melakukannya, maka itu dihukumi sunnah. Kemudian kapan dihukumi sunnah yang kedua? Yaitu ketika redaksi dari hadis tersebut atau redaksi dari Al-Quran tersebut itu la ya'murhu alal hathi, istilahnya dalam usul fiqh dijelaskan, berhukum sunnah, menimbulkan hukum sunnah ketika redaksi dari Al-Quran atau hadis itu bukan dalam keadaan menyuruh yang sangat-sangat menyuruh, gak ngomong temenan, bukan menyuruh secara giat bahasa Indonya. Paham? Kalau menyuruh dengan giat itu bisa saja wajib. Kalau melarang dengan giat lah, dalam artian melarang dengan semangat, melarang dengan sungguh-sungguh, maka itu bisa hukumnya haram. Kalau melarang tidak dengan sungguh-sungguh, maka bisa makruh. Paham? Namun kita itu tahu teorinya, namun ketika kita ingin mempraktekannya dalam sebuah hadis atau mempraktekannya dengan Al-Quran, maka usahakan lihat ulama. Paham? Contoh, wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan pada kedua orang tuamu uffin. Itu kan menyuruh kan? Melarang kan ya? Berarti itu hukum melarang dengan keras. Berarti itu hukumnya haram.
Ya sama seperti kita kalau bicara sehari-hari, ojo mlebu kamar. Berarti kan bisa dua. Bisa menyuruhnya karena memang melarang, bisa menyuruhnya hanya karena imbauan. Paham? Nah, di sini lihat. Karena Rasulullah Sayyidah Aisyah itu berkata bahwasanya Rasulullah itu suka melakukan sesuatu dari yang kanan. Kan redaksi ini kan menunjukkan ini cuma sunnah. Bukan wajib kan? Ya, itu betul. Paham? Berarti kita ambil dari hadis ini. Coba hadis ini kan berada di bab apa? Bab wudu kan? Gini ya. Kalau kalian baca kitab fikih, Fathul Qari, Fathul Wahhab, kemudian banyak kitab fikih-fikih yang lain, Al-Majmu' misalkan sampai yang paling besar jilid, paling panjang jilidnya, itu adalah hasil dari istinbat ulama. Jadi kalau kalian baca kitab fikih, tinggal di Fathul Qari kan ada kan bahwasanya disunnahkan memulai sesuatu dari yang misalkan membasuh tangan dimulai dari yang kanan. Kemudian telinga dari yang kaki dari yang paham? Ya, seperti itu. Maka ketika kita belajar hadis Bulughul Maram, ini kehebatannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu seakan-akan memberitahu kita bahwasanya ini loh hadis, ini loh dalil ulama fikih yang mengatakan sunnah ketika wudhu mendahulukan yang ini hadisnya. Paham? Jadi karena bab ini itu ada di bab wudhu, maka ini Ibnu Hajar Al-Asqalani seakan-akan mengatakan pada kita bahwa ini hadisnya. Misalkan kalian baca kitab fikih, disunahkan memulai dari yang kanan. Dapat dari mana hadis? Kan gitu kan? Dapat dari mana hadis? Ini hadisnya An Aisyah. Sanadnya sahih apa tidak? Sahih apa tidak? Sanadnya sahih. Kenapa sahih? Karena muttafaq. Apa beda? Coba. Apa yang dinamakan muttafaq alaih? Mungkin ada yang ingat? Diriwayatkan oleh Bukhari dan bedanya akhrajahu syaikhan dengan muttafaq alaih? Ya betul. Cerdas, saya ingat. Berarti jarang melakukan maksiat. Berarti gak pacaran. Pacaran dosa ya? Jangan pacaran, dosa. Kembali ke pembahasan. Bahwasanya sanadnya sahih muttafaq alaih. Apa muttafaq alaih? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lafadznya sama, sanadnya sama, rawinya sama. Ngerti sanad kan ya? Ya kan? Ngerti rawi? Ya. Kalau akhrajahu syaikhan, itu kemungkinan rawinya ada yang beda. Paham? Atau teks hadisnya ada yang beda namun maknanya sama. Itu kalau akhrajahu syaikhan. Tapi kalau muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim sama semua. Dan hadis derajat yang paling tinggi adalah hadis muttafaq alaih. Jadi kalau kalian mendengarkan hadis muttafaq alaih, jangan ragu lagi bahwasanya itu hadis memang betul sumbernya dari Rasulullah. Terus paham ya? Dapat satu hadis. Jadi amalkan. Kalau kita dapat ilmu, amal. Kan Rasulullah SAW bersabda, "Man amilah bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam." Bahwasanya ketika ada orang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka warasahullahu ilma malam ya'lam, maka Allah akan memberikan ilmu baru yang lain. Jadi kalau kalian dapat ilmu satu, amalkan. Ilmu yang bisa diamalkan ya. Karena ada ilmu yang tidak bisa diamalkan, atau ada ilmu yang belum bisa diamalkan. Ngerti? Ada ilmu yang tidak bisa diamalkan. Contohnya ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika kalian melihat orang melakukan kemungkaran, maka kita wajib mencegahnya. Ya. Tapi karena kita orang biasa, orang yang melakukan mungkar itu pejabat misalkan, ketika kita melakukan kemungkaran kita yang mudarat, maka kan tidak bisa.
Paham? Berarti kita punya ilmu, namun ilmunya belum bisa diamalkan. Ada lagi ilmu yang tidak bisa diamalkan oleh kita, yaitu bagaimana cara kita nanti ke kuburan. Ya kan, kalau kita mati kan nggak bisa mengamalkannya kan. Terus ada ilmu yang belum di apa tadi yang kedua? Ada ilmu yang belum bisa diamalkan. Apa itu? Kalian yang jomblo-jomblo ya. Kalian tahu ilmunya, tapi jangan diamalkan. Kalau diamalkan dosa. Terus ya. Jadi ini hadis menunjukkan tentang Terus kita lanjutkan biar agak banyak ya. An Abi Hurairah radhiyallahu sebelumnya saya selesaikan ini dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddatum, ketika kalian berwudu fabda'u, maka mulailah bimayaminikum, dengan sisi sebelah kanan kalian. Akhrajahul arba ditakhrij oleh Imam yang 4, wasahhahu Ibnu Uzaimah, dan ditashih oleh Ibnu Uzaimah. Nah, sekarang lihat, idza tawaddatum fabda'u bimayaminikum, jika kalian berwudu fabda'u, maka mulailah bimayaminikum, dengan sisi sebelah kanan kalian. Fabda'u, maka mulailah. Ini amar kan ya? Ibda'u amar berupa fi'il amar. Berarti kalau fi'il amar al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari amar itu untuk wajib. Sekarang berarti ketika kita wudhu wajib menggunakan yang ini mentahnya, bukan hukum jadinya. Paham? Bagaimana? Kok ini bisa menjadi sunnah? Ada hadis yang lain yang bisa membuat hadis ini sunnah. Hadis yang barusan. An Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaq alaih. Jadi ketika ada dua hadis yang secara makna itu bertentangan atau ada perbedaan makna, maka cara kita adalah mengkompromikannya. Yang satu sunnah, yang satu wajib misalkan. Maka yang diambil sunnah. Karena kenapa? Karena umat Muhammad ini adalah syariatnya itu adalah syariat yang tidak memberatkan. Paham? Ya. Jadi kalau kalian cuma mengamalkan hadis ini ruwet. Idza tawaddatum fabda'u bimayaminikum, jika kalian berwudu maka mulailah dengan hal yang sebelah kanan. Kalau kalian cuma mengamalkan hadis ini, misalkan lali, misalkan lupa, yang kiri dulu, maka gak sah. Kan seperti itu. Maka dari itu kita harus menggunakan hadis yang lain. Intinya kalau kita ingin istinbat hukum, maka kita harus menggunakan beberapa hadis. Bahasa kasarnya, kalau kalian ingin memberi hukum sebuah fikih, maka banyak belajar hadis dan Al-Quran. Paham ya? Terus Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, yaitu berwudu, famasaha, maka dia mengusap binasiyatihi, pada rambut paling depan, wa alal imamati, dan Nabi juga mengusap imamah, surban ya, wal khuffaini, dan dua, apa khuffain artinya? Sepatu. Jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya, coba lagi kita, dalam hadis ini menunjukkan hukum apa? Menunjukkan hukum apa? bahwasanya
Rasulullah mengusap rambut. Masa ada amar di sini? Gak ada kan? Gak ada. Rasulullah SAW mengusap rambut paling depan. Coba, ada yang tahu dalil Al-Quran yang dijadikan debat ulama, mashu jami'ir ra'si dengan mashu ba'di ra'si? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati. Ini hafal Quran semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum. Terus wa aydikum ilal marafiqi, terus biru'usikum. Surah apa itu? Al-Baqarah ya, ayat berapa? Delon dek nang ngene rek. Ayat berapa? 6. Ayat 6. Moso. Bukanlah. Al-Baqarah bukan lo ayat 6. Al-Baqarah ayat berapa? Aku lupa ayatnya. Famsahu. Al-Maidah rek. Al-Baqarah ya, astagfirullah. Iya. Ayat 6. Terus lah Al-Qur'an ini kan. Wamsahu biru'usikum. Oh, Al-Baqarah ada ini. Al-Baqarah juga ada, tapi pakai fa. Ya kan? Ya, betul. Al-Maidah ayat 6 pakai waw. Kalau Al-Baqarah famsahu. Ya, betul. Jadi gini. Coba di Al-Maidah aja ya. Wamsahu biru'usikum. Kan dua pendapat kan ulama fikih kan. Kalau Syafi'iyah menggunakan sebagian rambut saja sudah cukup. Kalau Malikiyah semua kepala, bukan rambut, kepala ya. Nah ini hadisnya. Hadis yang mendukung Hadis yang mendukung pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan separuh rambut saja sudah cukup, hadis ini. Coba. Famasaha binasiyatihi, Rasulullah mengusap rambut bagian. Berarti Rasulullah kan tidak mengusap semua kan? Kalau Rasulullah pernah mengusap sebagian, ngapain diwajibkan semua rambut? Kan Maliki kan wajib. Iya kan? Wajib kan ya? Nah itu dalil istidlalnya madhab Syafi'i. Karena ada hadisnya ini. Lah Ibnu Hajar al-Asqalani ini gimana ya? Ibnu Hajar al-Asqalani kalau kalian baca sejarahnya, Ibnu Hajar al-Asqalani itu madhabnya Malikiyah. Namun di Bulul Maram ini kalau kalian teliti ya, kalau kalian bahasa Maduranya ngesonges, kalau kalian perlihatkan baik-baik, hadis pilihan yang dipilih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani itu kebanyakan mendukung dalilnya Imam Syafi'i. Kebanyakan mendukung madhabnya Imam Syafi'i. Kalau kalian ada yang jurusan ilmu hadis, coba ini jadikan skripsi atau tesis tentang istidlalnya Ibnu Hajar al-Asqalani, epistemologinya Bulul Maram seperti apa. Tapi kayaknya banyak ya kalau epistemologi. Allah lama terserah. Bukan urusan saya itu. Wa alal imamati, dan Rasulullah juga pernah mengusap surban. Berarti mengusap surban boleh. Ya kan? Ini untuk cowok ya. Jadi kalau laki-laki misalkan pakai surban, terus dia gak punya wudu. Oh enggak sih, dia kemudian dia mau berwudu, maka cukup surbannya, tidak usah dilepas, itu sudah cukup, sudah punya wudu. Sama dengan orang yang memakai sepatu khuffain. Ini sepatu ya, sepatu yang
menutupi mata kaki. Kalau sepatu yang tidak menutupi mata kaki, maka itu tidak boleh menurut ulama salaf. Tapi ada bukan akhir hari ini, saya pernah baca, tapi saya lupa ya ulamanya siapa. Tafsir fikih kontemporer itu membolehkan seorang mahasiswa, dosen, siapapun itu, ketika dia pakai sepatu dan pakai kaos kaki, kan ketutupan kan berarti kan, maka itu boleh mengusap sepatu. Karena gini ya, kalau kita berbicara khuffain, dua sepatu, itu sepatunya dipakai sholat. Paham? Saya ingin segera selesai bab wudu ini, soalnya kita akan bahas bab-bab yang lebih seru lah ya. Di belakang itu banyak bab yang lebih seru. Paham ini ya, paham ya? Akhrajahu Muslim, ditakhrij oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u, dari sahabat Jabir, ibda'u bima bada'allahu bihi, ibda'u mulailah kalian bima dengan sesuatu bada'allahu yang Allah mulai bihi dengan sesuatu itu. Akhrajahu An-Nasa'i hakadha bilafdil amri, ditakhrij oleh Imam Nasa'i menggunakan lafaz ini. Hakadha ini maksudnya menggunakan lafaz ini. Oh ya, yang baru-baru ini, dulu saya itu kalau ngisi seperti ini, kalau di sini ya, karena saya yakin kalian itu pernah mondok semua, dan kalian juga pernah makna Madura atau makna Jawa atau makna Cina atau makna Indonesia, kalian pernah menggunakan makna perlafaz, dan saya yakin kalian juga banyak kosakata bahasa Arabnya. Jadi saya itu kalau memaknai hadis, saya kasih makna jadinya, paham? Saya kasih makna jadinya. Kalau selain itu, kalau makna perlafadznya, insya Allah kalian sudah tahu, paham ya? Jadi akhrajahu An-Nasa'i, ditakhrij oleh Imam An-Nasa'i hakadha, ditakhrij dengan lafaz seperti ini. Hakadha maksudnya lafaz seperti ini, bilafdil amri dengan lafaz amar. Wa huwa inda muslimin bilafdil khabari, wa huwa, dan adapun hadis ini inda muslimin menurut Imam Muslim bilafdil khabari dengan lafaz khabar, dengan lafaz bukan amar tapi khabar. Apa khabar? Mubtada dan khabar. Nah ini, seperti yang saya jelaskan barusan, seperti yang saya katakan barusan, kalau kalian berbicara fikih, membaca kitab fikih kan sudah ada kan semua runtutannya. Yang kan muka dulu, setelah muka tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala telinga, setelah telinga baru kaki. Itu tartib istilahnya kan di fikih kan. Dapat dari mana ulama tartib? Dapat dari mana ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa ini tartib? Wajib tartib kan? Kan nggak boleh kaki dulu, baru kepala, baru tangan, kan nggak boleh kan? Di kitab fikih kan seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara fikih berarti berbicara dalil. Orang Wahabi itu betulnya karena ketika ada sesuatu bicaranya dalil. Tapi salahnya mereka itu cuma berbicara hanya sebatas itu saja. Paham? Kurang baca. Atau Wahabi yang kelas, saya punya teman Wahabi, kelas banget. Maksudnya dia itu banyak hafal hadis. Bukan cuma 1000, tapi lebih. Banyak hafal hadis, tapi dia Wahabi. Karena kalau gak ada hadisnya, haram. Ngeri kan ya? Kalau tidak ada hadisnya, haram. Jadi kalau bagaimana seperti itu berarti kita sudah beda mazhab. Dalam artian kalau mazhab kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang fikih, kalau di bidang fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah kan di bidang fikih ikut yang 4 kan, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan yaitu Hanabilah itu Hambali, Hanafiyah. Gitu kan ya? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kita itu pakai nalar. Tidak semua yang ada hadisnya, tidak semua yang tidak ada hadisnya, tidak semua yang tidak ada Al-Qur'annya itu dihukumi haram. Dan kita punya kaidah fikih aslu
al-aslu al-ibahah. Saya lupa itu apa kaidah fikihnya, pokoknya segala sesuatu itu dihukumi boleh sebelum ada dalil yang melarang. Tapi kalau kalian jangan pakai ini. Karena kalau kalian pakai itu bukan salah kaidah fikihnya, takut kaliannya kurang baca. Kalian nggak tahu hukum fikih misalkan. Terus pakai dalil ini, misalnya ini hukumnya gimana ya? Oh, kak popo, aku ngaku karo hukumnya ya, bukan seperti itu. Paham? Kalau nggak tahu belajar. Itu. Bagaimana apa maksud dari segala sesuatu itu hukumnya boleh? Itu ketika makom kita adalah makom ulama, makom kita adalah makom mujtahid. Paham? Kalau makom kita pelajar seperti ini, yang hafalnya mungkin cuma arba'in nawawi ya, cuma 40 hadis, atau bahkan gak hafal satu hadis pun kecuali innamal a'malu binniyat, maka ya jangan pakai kaidah itu. Kalimatul haqqin urida bihil batil, kata-kata yang betul tapi diutarakan pada keadaan dalam konteks yang salah. Seperti itu ya. Jadi dapat dari mana ulama fikih itu tertib? Dapat dari hadis ini. Ibda'u, mulailah. Ibda'u amar kan? Ya. Kalau amar berarti wajib. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Benar. Bicin. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah. Ibda'u bima bada'allahu, mulailah bima bada'allahu bihi, dengan sesuatu yang Allah mulai dengan itu. Bagaimana maksudnya? Rasulullah di depan itu bagaimana cara wudu Rasulullah? Dari tangan dulu kan? Setelah tangan, kemudian istinsyak kan? Itu loh, hadis itu loh. Anusman radhiyallahu anhu gimana? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatamat madu tsumma yastansiku tsumma yastansiru. Itu yang panjang itu loh. Nah ini an Humran an Utsman da bi wudu'in fa ghasala kaffayhi salasa marat tsumma tamatmada wastansaka wastansara tsumma ghasala wajhahu salasa marat ila akhirih. Lah ini. Paham ya? Jadi tartib itu ada hadisnya juga. Paham? Dan ketika kita berbicara fikih, kita kan bahasnya fikih kan. Kalau kita berbicara fikih, maka Allah dan Rasul itu satu. Istilahnya asyari. Zat yang memberi, asyari itu adalah otoritas sesuatu atau apa? Zat atau orang yang memiliki otoritas dalam melakukan, dalam memberikan syariat. Jadi Allah dan Rasul itu satu. Karena kenapa? Ketika Rasulullah itu berbicara tentang hukum fikih, maka kita harus mengikutinya. Paham? Karena apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau ada yang anak ikuti, coba itu ditelusuri lagi, dijadikan artikel bagus itu. Yang dimaksud wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha itu seperti apa? Maksudnya pendalaman dari lughawiyahnya seperti apa? Kan di sana ada, saya kasih itu ya, info ya. Di ayat itu, di kedua ayat itu ada perbedaan ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak semua apa yang dikatakan Rasulullah itu wahyu. Karena kenapa? Rasulullah itu mempunyai 3 sifat. 3 sifat. Bukan. Rasulullah itu memiliki sifat basyariyah. Memiliki sifat manusiawi. Dalam artian ketika Rasulullah berkata dan Rasulullah itu sedang dalam keadaan manusiawi beliau, maka itu tidak bisa dikatakan wahyu. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau yang ikuti bagus, kalau kalian bahas itu, kalau saya enggak, males. ada yang lebih bagus, saya bahas sendiri. Paham ya? Jadi itu ditelaah, itu saya baca di, kalau nggak salah, Mafatihul Ghaib, kitab Fakhruddin Ar-Razi. Itu biasanya kalau Mafatihul Ghaib itu bahasnya gini. Kalau kalian sering baca Mafatihul Ghaib, tahu kan kita Mafatihul Ghaib kan? Beliau itu, Fakhruddin Ar-Razi itu sukanya cari masalah.
Coba kalau kalian baca pemahaman gaib. Ketika setelah membaca Al-Quran, setelah mengutip Al-Quran, fihi mas'alatani, fihi su'alani, fihi su'alat. Mas'alatul ula al-jawab, mas'alatus sani al-jawab. Jadi beliau itu cara menafsirkan Al-Quran dengan membuat masalah. Itu gayanya Fakhruddin Ar-Razi. Coba dilihat. Terus saya ingin cepat selesai bab ini. Anjabir sudah. Wa anhu radhiyallahu anhu. Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana, dan ada Nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, ketika beliau berwudu, adaral ma'a ala mirfaqaihi. Adarah itu mengalirkan. Adarah itu gini ya. Gimana? Adarah itu gini. Paham? Adarah. Adaral ma'a, kasih makna terserah. Adaral ma'a ala mirfaqaihi, atas dua apa, mirfakun, dua siku. Tuh, ini. Coba ala. Pernah saya jelaskan, ini yang baru, insyaallah sebagian sudah ada yang tahu insyaallah. Kalian kalau berbicara hadis atau Al-Quran, maka yang paling penting untuk kalian ketahui dulu adalah makna lugawinya. Setiap bahasa, Al-Quran kan bahasa Arab kan. Jadi cara kalian memahami hadis juga bahasa Arab kan? Bukan bahasa Suryani ya? Bukan. Jadi kalau kalian berbicara Al-Quran atau hadis, ingin memahami Al-Quran dan hadis, maka kalian harus tahu makna lugawinya dulu. Ngerti makna lugawi? Coba, gini makna lugawi, gampangnya idza. Idza itu apa artinya? Ketika. Wis, tawaddu'a. Tawaddu'a itu apa artinya? Berwudu. Coba tawaddu'a ikut wazan tafa'ala. Coba tafa'ala, faidahnya tafa'ala ada berapa? Ada 4 misalkan. Terus adara. Adara itu apa? Fi'il madi ikut wazan af'ala. Adara asalnya adwara. Terus cari faidahnya ikut wazan af'ala itu ada 10. Faidahnya wazan af'ala ada 10. Ini dilihat. Adara itu dapat dari adara itu menggunakan faidah yang mana? Wis, al-ma'a menjadi apa? Maf'ul bihi. Coba maf'ul bihi itu bagaimana maknanya? Ala apa faidahnya? Faidahnya ala apa? Kalau fi di dzarfiyah kan? Pernah belajar itu? Pernah ya, nahwu itu anak MI sudah belajar. Kalian kan strata 7 ya? Strata 7. Magister strata 8, dokter strata 9. Jadi kalian strata 7. Jadi kalau ala itu yang dibahas itu MI, anak MI. Coba ala, faedahnya apa? Fi lidzarfiyah. Min ada 4. Litab'id dan seperti itu. Ba'id wa bayyin wabtadi fil amkina. Min waqat tati. Itu ada yang hafal itu alfiyah, bagus. Jarang-jarang ada yang hafal alfiyah. Ala itu lil mujawazah. Bedanya ala dengan hatta sudah saya terangkan dulu ya. Kalau hatta itu sampai selesai. Akaltus samakah ala roksi dengan akaltus samakah hatta roksi itu beda. Maka dari itu kalau kalian berbicara Al-Quran atau hadis, maka kalian pahami perlapatnya dulu. Wis. Kalau akaltus samakah hatta roksi, saya memakan samakah apa, samak ikan, hatta roksi maknanya sampai kepalanya habis. Roksun kepala kan ya? Akal tuh sama ke hatta roksi, saya memakan apa? Samak, memakan ikan, hatta roksi sampai kepalanya saya makan. Itu faidahnya ala. Kalau ala, faidahnya hatta. Kalau ala, akal tuh sama ke ala roksi, saya memakan as-samak, memakan ikan ala roksi sampai kepalanya saja. Berarti kepalanya masih ada. Ketika kita sudah paham ini, maka ulama beda pendapat. Paham?
Coba sampai siku. Ala berarti kan Rasulullah ketika berwudu menyiram tangannya sampai bau. Berarti gak sampai selesai kan baunya kan? Kalau ala seperti itu ya. Paham? Berarti meskipun kalau ulama Syafi'iyah mirfakun itu harus lebih sampai sini, ya kan? Kalau cuma sampai sini nggak sah. Karena kenapa? Mala yutimul wajib illa bihi bahwa wajib. Ada kaidah itu yang dipakai madhab Syafi'iyah, bahwa sesuatu mala yutimul wajib illa bihi, ketika ada sesuatu bagaimana ya bahasa Indonesianya? Ketika ada sesuatu itu menjadi penyempurna, maka itu juga wajib. Paham? Contoh, kalau di usul fikih itu gampangnya gini, di Al-Wajiz, fi usulil fiqh Baba Zuhaili. Kalau nggak salah. Ya gini. Menutup aurat wajib ya. Ketika dalam satu daerah tidak ada toko pakaian, maka wajib membuat toko. Karena mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menutup aurat itu kewajiban, dan menutup aurat butuh pakaian butuh toko. Paham? Jadi tokonya ikut wajib. Kalau di tempat itu tidak ada toko, paham? Tapi sekarang nggak ada. Tapi sekarang kayaknya teman-teman lebih suka online kan ya, daripada. Jadi itu contohnya. Sama dengan madhab Syafi'i ketika berbicara tentang mirfakun dan ini mata kaki. Hadisnya memang sampai mirfakun, tapi yang diwajibkan melebihi. Karena kalau cuma sampai mirfakun saja, khawatir itu tidak kena semua. Paham? Maka dari itu harus diselesaikan, dan menyelesaikan maksudnya harus dituntaskan. Lah menuntaskan itu wajib menurut madhab Syafi'iyah, karena menggunakan kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tapi kalau Malikiyah enggak. Ya kalau mirfakun ya wis mirfakun, enggak usah mala yatimul wajib illa bihi, paham? Ya seperti itu. Karena kalau kita sudah bicara hadis, maka kita akan bicara usul fikih, kita akan bicara mustalah hadis, kita akan berbicara perbedaan pendapat. Yang paling penting, ini kan karena ada yang baru, saya ulang lagi. Yang paling penting kalian boleh ikut madhab siapapun dalam masalah fikih ya. Kalian boleh ikut madhab siapapun. Yang penting dalam satu qadiyah istilahnya. Bagaimana dalam satu qadiyah? Kalian tidak boleh mengambil enaknya saja. Yang lama sudah saya kasih paham ya. Contoh di dalam sholat itu tidak boleh. Di dalam sholat itu kalau Imam Syafi'i, kalau Syafi'iyah itu tidak diwajibkan hidung itu menempel ketika sujud. Meskipun itu sebagian dari ulama Syafi'iyah, tapi jumhur Syafi'iyah itu tetap mewajibkan. Tapi kita bicara yang tidak mewajibkan dulu. Kemudian kalau menurut Malikiyah wajib. Kalian ambil mudahnya saja. Terus dibaca ketika Al-Fatihah, kalau Hanafiyah itu kalian nggak wajib baca Fatihah. Karena ayat Al-Qur'annya faqra'u ma tayassara minhu. Ketika sholat kita nggak wajib baca Fatihah. Namun kita wajib membaca ma tayassara minhu, ayat yang panjangnya, yang katanya yang kata-katanya, hitungan katanya sama dengan Al-Fatihah. Itu Hanafiyah. Kalian boleh ikut Hanafiyah. Tapi ketika sholatnya ikut Hanafiyah, maka dari takbir sampai salam itu wajib ikut Hanafiyah. Paham? Gak boleh Fatihahnya kalian ikut Hanafiyah, sujudnya ikut Syafi'iyah misalkan. Cari yang gampang-gampang, gak boleh. Ini pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Paham ya? Seperti itu. Tapi misalkan kalian sholatnya pakai madhab Syafi'iyah, kemudian wudhunya pakai madhab Malikiyah, tidak apa-apa. Karena kenapa? Wudhu dengan sholat itu beda ya, beda.
nggak apa-apa. Bahkan misalkan transaksi jual belinya pakai pakai Hanafiyah. Karena Imam Hanafi itu dalam transaksi jual beli, dalam akad buyu ya, dalam bab buyu itu lebih gampang, lebih murah, lebih mudah dibanding ulama-ulama yang lain. Jadi misalkan pakai Hanafiyah anunya, jual belinya, sholatnya pakai Syafi'iyah nggak apa-apa, paham ya? Yang nggak boleh ikut, nggak usah wis, kalau ngerasa nih. Terus akhrajad Daruqutni bi isnadin dhaifin, ditakhrij oleh Imam Ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin, dengan isnad yang dhaif. Ada pertanyaan? Yuk. Tinggal 10 menit ya. Enggak, bukan tinggal 10 menit. Tinggal sedikit lagi. Ada pertanyaan? Yang kufen tadi itu memang sepatu sembarangan. Soalnya di kitabnya ini kan ada penjelasannya. Kufen itu biasanya kufen bahwa kumin sepatu Iya. itu kan tadi penjelasannya sepatu sembarangan. Yang ada kaos kakinya sama sepatunya. Nanti di kitabnya sama penjelasan dulu. Terus dia itu Sepatu yang menutupi mata kaki. sepatu yang dari kulit. Pokoknya di zaman dulu nggak sih? Ah, Nah, gitu. Ya. Apakah sudah berubah? Maksudnya sudah berlaku. siap, ya, paham. Terus ada yang lain? Terserah. Masalah fikih, masalah ini terserah, masalah apapun terserah. Kecuali masalah pribadi ya. Kecuali masalah kampus. Gimana, ayo, ada lagi? Saya kasih waktu 2 menit. Kalau nggak ada lagi saya jawab. Terserah apapun. Kalau bisa ya masalah ini, yang kita perdalami kan sekarang tentang fikih. Atau masalah usul fikih nggak apa-apa. Mustalah hadis nggak apa-apa. Ayo, ada lagi? Gak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gini. Fikih itu sama sih. Kalau kita membahas tafsir juga sama. Fikih itu yang kita baca itu adalah produk masa lalu yang kalian baca ya. Tapi bukan berarti gak bermanfaat, gak barokah ya. Pasti banyak barokahnya. Jadi yang dimaksud jadi ketika ada produk masa lalu, maka kita nanti itu dicari ilahnya. Kalau dalam bahsul masail, biasanya kalau teman-teman ada bahsul masail, tahu bahsul masail kan ya? Di pondok-pondok itu kami itu biasanya mencari ilatnya. Kalau nggak nemu ibarah yang pas, maka mencari ilat. Apa ilat? Mencari alasannya. Alasan yang sama kemudian dikontekstualkan dengan keadaan sekarang. Itu kalau bahsul masail. Nah sekarang itu betul. Kalau khuffain itu memang yang dinamakan khuffain itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki, yang tebal, yang dari kulit, yang sekiranya masuk ke air itu kakinya tidak kemasukan air. Iya, karena memang khuffain itu maknanya seperti itu. Jadi seperti yang kata saya barusan, bahwa kita harus mengambil, kalau kita ingin memahami hadis, maka cara pertama adalah pahami per lafaz. Ya memang ada seperti itu. Nah sekarang coba sepatu kulit yang seperti itu berapa harganya sekarang?
Mahal ya kalau sepatu kulit asli kan ya. Lah itu, tapi saya lupa ulamanya, saya agak berani takut ditanya Allah nanti. Tapi saya pernah baca, lupa tapi ada fikih kontemporer itu biasanya kalau nggak karyanya Yusuf Qaradawi, karyanya Hasan al-Banna. Tapi saya lupa, tapi saya jelaskan aja ya. Ilat dari khuffain diperbolehkan karena susah. Kita masih nyopot, kemudian cuci kaki, kemudian pasang lagi. Sedangkan Islam itu kan ad-dinus samha, agama yang mempermudah. Itu ilatnya, itu alasannya, paham? Maka dari itu ulama mengatakan, apalagi sepatu sekarang itu salah yang ngono, si ono kaos kaki mosok sik di sepatunya dilepas, kemudian kaos kakinya juga dilepas, kemudian wudhu, kan lebih sulit itu kan. Tapi gini, dulu itu boleh pakai khuffain karena khuffainnya dibuat sholat, ngerti? Sepatu dulu itu, kalian jangan bayangkan Masjid Nabawi, tapi semoga nyampe semua ke Masjid Nabawi ya. Kalau kalian membayangkan Masjid Nabawi, jangan bayangkan megah kayak sekarang. Masjid Nabawi itu dulunya tanah, dan orang-orang itu sholat menggunakan alas kaki, menggunakan sandal. Sandalnya dipakai. Itu sahabat dulu. Lah makanya, bagaimana? Zaman dulu itu diperbolehkan karena memang sulit. Ini ilatnya. Kemudian dan sepatu itu juga digunakan untuk sholat. Paham? Jadi kalau kalian ingin mengamalkan itu ya, kalau ingin mengamalkan itu jadi gak apa-apa. Sepatu yang biasa itu, tapi kalian juga harus sholat pakai sepatu. Sepatunya juga digunakan sholat aja, gak apa-apa juga. Karena gini, kalau sepatunya dilepas, kalian harus wudhu. Paham? Paham ya? Misalkan al-mashu alal khuffain, sepatunya sudah dipakai, ya, sudah dipakai. Kemudian kalian mau sholat, sepatunya dilepas, ya basuh kaki. Gak harus mulai dari awal tapi, ngerti? Diperbolehkan itu ketika kalian sholat tetap menggunakan sepatu. Ya gak apa-apa, keadaan darurat diamalkan gak apa-apa. Contoh, tapi kalau perempuan gak ada daruratnya sih. Soalnya kalian juga harus pakai ruku kan. Saya pernah. Oh, bukan sih. Ada cerita bahwasanya pas sholat Jumat, tapi bukan pakai sepatu. Itu sholat Jumat karena kesusu, sudah takbir kan. Maka teman-teman pondok itu mengamalkan ilmunya. Enaknya gitu kalau teman-teman. Jadi sholat pakai sandal. Karena kenapa di masjid itu full, kemudian cuma tinggal di trotoarnya panas. Jadi sandalnya tetap dipakai. Terus bagaimana cara dia sujud? Dia kan bawa surban, jadi surbannya cuma untuk kepalanya aja. Jadi tangan itu pas gini. Tapi kalau kaki kan menerima berat yang besar kan. Jadi teman itu pakai sandal. Juga saya pernah juga pakai sandal. Sandal itu najis apa tidak Ustaz? Ini ilmu. Tapi di belakang nanti ada. Gak usah repot-repot. Kalau sandal kalian dilihat tidak ada sesuatu yang menajiskan, maka suci. Paham? Paham ya? Gimana? Oh iya, ini kan diperboleh. Maksudnya kalau yang khuffain itu kan untuk wudhu. Jadi kalau wudhu, kalau pakai sepatu gak usah copot sepatunya, tinggal membasuh khuffain dan sholat lah pakai sepatu itu. Ya tapi kalau pakai sandal ya enggak, tetap wudhu. Cerita saya ini sudah punya wudhu dari pondok. Jadi lari takut gak nutut, langsung sholat pakai sandal. Paham ya? Ada yang lain? Udah ya? Semoga bermanfaat. Pesan saya, wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Usahakan setiap harinya, serepot apapun kalian sampai tua, usahakan setiap hari dapat ilmu baru. Pakai ayat, pakai maqal itu, wakun mustafidan ila akhirih. Allahumma fa'na bima 'allamtana wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
فيا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن الخاتمة بأهل السماوات الملدرك وعلمنا وأدبنا يا ربي بحسن الرعايات اللهم ربي اجعل أخير كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya lihat banyak yang baru ya. Bagian yang lama-lama Sama minyak.